Pemirsa, jasa seorang ibu tak akan pernah tergantikan. Dan pagi ini kita akan menyoroti seputar single mom yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Apakah asuransi syariah untuk single mom? Itulah topik perbincangan kita dalam pagi ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi, di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Bu Yeti, ini langsung saja, karena kita kan dalam rangka menyambut Hari Kartini nih Bu, ya makanya kita mengangkat tema-tema yang diperuntukkan bagi para wanita perkasa. Salah satunya ini single fighter, single mom. Ini kan biasanya kalau single mom butuh proteksi lebih karena mereka menjalankan dua profesi sekaligus nih Bu, ya sebagai ibu dan juga sebagai ayah, harus mencukupi sendiri kebutuhannya. Nah, pertanyaan saya, apakah asuransi penting bagi mereka? Sangat penting, bukan hanya sebagai single mom, tapi untuk seluruh keluarga, setiap keluarga harus punya asuransi. Karena mereka harus mengantisipasi risiko yang bakal terjadi, apalagi untuk single mom, karena dia harus mengupayakan semuanya sendiri kan, sebagai ibu dan sebagai ayah. Nah itu dia Bu, terkadang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, barangkali mereka juga sudah cukup susah begitu ya Bu. Ya, bagaimana kiranya diberikan tips barangkali bisa bagi para single mom di rumah untuk dapat menyisihkan uang untuk berasuransi, seperti apa? Ya, kita paham bahwa yang namanya single mom itu cukup berat karena dia harus mengupayakan nafkah untuk keluarganya, pengeluarannya sudah sangat besar, apalagi anak-anaknya masih sekolah gitu ya, butuh biaya pendidikan yang lumayan tinggi. Tapi bagaimanapun kondisinya, antisipasi risiko harus dilakukan. Caranya adalah pilih asuransi, jenis asuransi yang sesuai dengan kondisi keuangannya saat itu. Bisa saja, sekarang yang penting adalah dia punya proteksi dulu. Nah, sehingga kalau pure proteksi biasanya kontribusinya nggak semahal kalau yang ada nilai tabungan dan sebagainya. Jadi utamakan dulu dia memilih asuransi yang akan melindungi keluarganya. Sebetulnya harus didahulukan memiliki proteksi asuransi ini siapa ya? Orang tuanya, sang ibu, atau anak-anaknya Bu? Sebagai pencari nafkah, orang tua tunggal itu sangat penting diproteksi duluan. Karena kan nanti kalau tidak ada pencari nafkahnya, terus anak-anak mau gimana gitu ya. Jadi yang pertama adalah ibunya dulu. Beliau harus punya proteksi untuk penghasilan keluarganya, pengganti penghasilan keluarganya. Dan tadi saya bilang kalau ada masih dana tambahannya masih cukup, beli proteksi untuk kesehatan dirinya dan anak-anaknya. Kalau kita soroti mengenai asuransi syariah ini Bu Yeti, ya kiranya asuransi syariah seperti apa yang sebaiknya diprioritaskan oleh para single mom ini Bu? Kita bilang kalau misalnya penghasilannya pas-pasan, dia harus sisihkan untuk beli asuransi yang pure asuransi saja dulu untuk mengantisipasi proteksi penghasilan keluarganya. Kalau masih cukup dananya, maka dia boleh tambahkan dengan yang namanya asuransi kesehatan. Karena itu biasanya relatif lebih terjangkau gitu ya. Tapi bisa juga dia memilih asuransi, jenis asuransi yang bisa digabungkan antara proteksi dan investasi. Jadi semua tergantung dari kondisi keuangannya dia. Oke, barangkali bisa diberikan tips sebagai pemirsa di rumah para single mom, kiranya langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya para single mom ini paling tidak bisa berasuransi syariah? Kalau sarannya adalah pilih kebutuhan dulu. Kebutuhannya adalah mengantisipasi resiko penghasilan keluarganya, itu satu. Mengantisipasi resiko kejadian-kejadian yang barangkali timbul, misalnya sakit, kecelakaan dan sebagainya. Kemudian dia harus merencanakan kondisi keuangannya dia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan lupa juga untuk pendidikan anaknya tentunya. Nah, semua kembali kepada kemampuan si ibu. Tapi paling tidak apapun yang terjadi, dia harus menyisihkan antara 10-15% penghasilannya untuk biaya asuransi. Oke, jika tadi dikatakan asuransi syariah yang mengandung unsur investasi, apakah sebaiknya dipilih yang memiliki proteksi kesehatannya lebih besar atau investasinya justru yang lebih besar ini Bu? Itu juga tergantung dari kondisi si ibu. Kalau dia sudah punya proteksi jiwa yang cukup memadai, lalu dia juga ingin sekaligus berinvestasi misalnya, maka dia bisa beli jenis polis yang ada unsur tabungannya atau savingnya atau juga yang ada investasinya. Jadi tergantung dengan kondisi keuangannya juga begitu ya Bu. Terima kasih banyak Bu Yeti atas kehadiran informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh